Baik, Kang Eko, saat ini kita sedang mencoba menyoroti terkait dengan pemilihan Ketua Umum dan juga nanti Wakil Ketua Umum PSSI pasca Kongres Biasa di 2023 ini. Kita ketahui sudah ada Lanyala Mataliti, kemudian juga ada Bang Erick Thohir begitu ya, yang menyatakan kesiapannya juga untuk ikut. Tanggapan Anda sejauh ini kalau melihat calon-calon yang saat ini baru ada 2 lah begitu, apakah masih ada harapan sosok lain yang juga bisa mencalonkan diri atau seperti apa nih sejauh ini? Iya. Kang Eko, silakan. Sebetulnya lebih dari 2 ya, kalau kita lihat perkembangan hari ini lebih dari 2 tuh. Cuma kalau kita bicara real, rasional, memang 2 ini yang punya potensi gitu. Bahkan saya bisa menjamin cuma 2 orang ini aja ntar yang bertarung. Ya. Oke. Nah, lalu tanggapannya gimana? Tanggapan saya adalah ini kita harus bicara konteks ya, tentang Erick Thohir. Saya udah mendengar sekitar 2 pekan lalu bahwa Erick Thohir ini kan membawa restu dari istana katanya ya. Dalam artian istana ingin Erick Thohir jadi. Nah, otomatis kalau kita melihat sosok Erick Thohir ya, tanpa restu istana pun kan udah mentereng ya. Pernah di Inter Milan, terus dia member kehormatan IOC, lalu juga memiliki kedekatan yang nggak dibuat-buat ya dengan Presiden FIFA. Nah, plus restu istana. Nah, restu istana ini kenapa penting? Karena kita jangan lupa nih, netizen masyarakat kan pingin si ini, pingin si ini, pingin si ini, pingin si ini. Tapi ingat, ratusan juta orang Indonesia pingin ini, pingin itu, mereka tetap nggak punya hak suara ya. Yang punya hak suara adalah voters. Nah, berarti ini pertarungannya adalah bagaimana bisa memastikan voters udah harus dipegang votersnya. Kalau bicara tentang voters ya, mau pakai restu istana, mau pakai Erick Thohir dengan sumber dayanya, kekayaan apa, itu belum tentu lebih unggul dari lobinya Lanyala gitu. Logikanya gini deh, kalau udah ada embel-embel restu istana kan orang harusnya pada mundur ya, maksudnya udahlah jangan dilawan gitu ya. Lanyala daftar paling pertama. Orang seperti Lanyala Mataliti itu bukan orang yang gegabah ya, bukan orang yang gegabah. Kita ikutilah track record dia ya. Terbukti ini orang bertangan dingin loh. Apa-apa yang dia pegang cenderung jadi ya. Dia itu nggak akan melakukan hal yang gegabah. Terus secara jabatan, secara jaringan, dia juga kuat. Dia sekarang ketua DPD RI loh, ya, lembaga tinggi negara juga gitu. Kalau kita artikan restu istana itu adalah presiden, presiden adalah lembaga tinggi negara ya. DPD pun lembaga tinggi negara. Nah, hal seperti itu. Jadi makanya saya bilang ini akan menarik ya. Ini akan menarik, apalagi ketika kubunya Erick Thohir katanya mengklaim 60 voters udah mau dipastikan milih dia ya. Kalau benar-benar 60 voters milih dia, ya udah kalah Lanyala. Nah, makanya ini pertarungan lobby-lobby ini akan terus sampai sampai detik akhir. Dan jangan lupa track record tikung menikung, hianat mengkhianati ini udah dekat, udah sangat lekat dengan para voters di PSSI. Ini saya kasih contoh aja ya. Kongres Ancol tahun 2016. Kang, ingat ya, syarat orang maju jadi exco itu apa? Ada dukungan minimal 1 voters kan? Ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika pemungutan suara, minimal paling jelek, paling sial, dia itu akan mendapat 1 suara dari voters yang mendukung dia buat maju, merekomendasikan. Ya. Kenyataannya apa? Kenyataannya ketika Kongres tahun 2016, itu beberapa teman saya yang sudah maju ya, suaranya berapa coba? 0 kan, bayangin. Artinya apa? Artinya voters yang awalnya merekomendasikan dia buat maju gitu ya, itu aja nggak milih dia, mengkhianati dia. Nah, ini seru kan kelakuannya voters PSSI ini kan? Iya. Apalagi kalau ntar uang udah main gitu ya. Belum lagi jangan lupa ya, salah satu cara untuk membuat voters ini memilih selain uang ya, ini adalah ditakut-takutin Kang. Saya nggak tahu lah yang dengar PRFM ini siapa ya, cuma saya tahu modusnya ditakut-takutin. Terutama tentang pemilih voters dari Asprof. Asprof ini kan biasanya nerima uang hibah ya, hibah bansos apa ya, takut-takutin ya. Misalkan
wah ini melanggar ini, wah ini bisa. Jadi kriminalisasi, entar dilaporin lo apa, itu ngaruh kan. Diancam-ancam itu ngaruh gitu. Berarti memang banyak faktor yang kadang-kadang bukan faktor yang umum ya dalam tanda kutip ya. Artinya ada hal yang mungkin masyarakat yang masyarakat umum, masyarakat luas tidak banyak tahu tentang hal itu begitu ya Kak Eko ya. Iya betul, makanya saya bilang saya nggak tahu lah ini yang denger PRFM ini siapa nih malam ini. Cuma saya bisa ngasih gambaran ya. Orang kalau digoda duit mungkin bisa tahan ya. Tapi kalau diancam, lamun maneh teu milih urang, ke urang laporkeun tah. Naon pertanggungjawaban kamari nu fiktif apa kan bahaya itu kan. Baik. Nah, pendengar PR saat ini kita masih berbincang bersama dengan Kang Eko Maung, pengamat hukum olahraga di Line Telepon. Kang Eko, ini sebagai refresh saja untuk pendengar PR. Mungkin ada di antara pendengar PR yang masih belum begitu paham tentang voters itu sebetulnya siapa sih dan berapa banyak jumlahnya sebetulnya? Ya, tolong hitung sendiri ya. Pokoknya voters itu adalah klub Liga 1, berapa 18, klub Liga 2, terus sama klub Liga 3, plus Asprof, udah gitu asosiasi sepak bola perempuan, asosiasi pelatih kalau nggak salah ya, sama jadi futsal. Nah hitung tuh 80 berapa gitu. Makanya saya udah bilang, kalau orang udah mengklaim 60, berarti optimis udah pasti menang gitu ya. Masalahnya emang 60 itu nggak akan berkhianat. Nah gitu aja kan. Oke, seperti yang tadi Kang Eko ceritakan, yang tadinya ayo, tiba-tiba kok jadi mundur dan tidak memilih gitu ya. Jadi tingkat kebrengsekan federasi itu nggak ada yang ngelebihin PSSI orang-orangnya tuh. Oke, baik. Kang Eko, dari calon-calon yang ada sekarang, dua di antaranya menonjol yang tadi Kang Eko sampaikan, mungkin pertarungan hanya akan terjadi di antara mereka saja berdua gitu ya, ada Bang Erick Thohir dan juga Pak Lanyala Mataliti begitu ya. Kalau Anda sendiri melihat begitu ya, dari kapabilitas, dari Kawani gitu ya, meskipun Bang Erick Thohir sempat menyampaikan butuh nyali besar untuk memperbaiki PSSI, persepak bola Indonesia, Anda cukup yakin dengan itu? Thohir punya nyali, Lanyala punya nyala dan nyali. Jadi sebetulnya ketika Lanyala berhadap-hadapan saja, dia membuktikan udah punya nyali juga kok Lanyala. Dan loyalisnya ada banget kok, ya banyak kok, puluhan. Apalagi kalau kita lihat watak-watak Asprof ya, terutama yang di luar Pulau Jawa, itu bisa dikondisikan sama orang kayak Lanyala itu, jangan salah. Nah makanya sebetulnya yang bertugas ekstra itu bukan Erick Thohirnya, ya. Saya nggak tahu nih, dengar-dengar kan Erick Thohir juga megang orang-orang lama kan, makanya kemarin sempat ada suara miring ya. Ini Erick Thohir udah oke orangnya katanya, terus restu istana, tapi kok malah minta bantuan sama orang-orang lama? Ya iya atuh gitu, karena kan bicara konsolidasi, terserah nanti ketika udah jadi orang lamanya ditendang, saya nggak tahu. Cuma menjelang Kongres memang harus ada bantuan dari orang-orang lama buat konsolidasi dan mengondisikan para voters. Gitu. Kang Eko, kalau melihat track record dari keduanya begitu ya, kalau kita hubungkan dalam konteks mengurus sepak bola Indonesia gitu ya, Anda sendiri sebetulnya lebih apa ya? Kan kita mah ada bukan voter ya, jadi bolehlah barangkali berpendapat kalau misalnya saya mah pengennya Bang Erick Thohir atau Pak Lanyala Mataliti yang akhirnya jadi gitu. Standar lah, saya kan seperti kebanyakan orang ya. Saya pengen nyobain Erick Thohir, udah standar. Standar. Tapi gitu ya, kalau pengen seru, Lanyala yang jadi kan seru banget ya nggak? Kalau standar kan Erick Thohir ya kan. Tapi kalau misalkan pengen seru, berarti Lanyala. Dalam artian kan berarti wah yang dapat restu istana aja bisa kalah gitu. Kalah gitu ya. Berarti tapi kayaknya sih arah ke Erick Thohir masih kuat ya sampai detik ini. Gitu. Sampai detik ini saya cek beberapa orang ya. Cuma masalahnya ini Lanyala ini tangguh, udah gitu aja deh. Artinya tetap bakal rame lah gitu ya. Rame ini bakalan seru tuh orang ini.